Tiba-tiba datang gadis yang ditemuinya di Kyoto 5 tahun lalu. Gadis itu bernama... Halo teman-teman anime lovers, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai episode kedua dan episode ketiga dari anime Goto Buna Yume Season 2. Sebelumnya kita mohon maaf, baru bisa bahas episode yang ini, karena admin baru saja nonton episode 2 dan episode 3-nya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk simak videonya, let's go! Scene pertama dibuka dengan Futaro yang begadang membuatkan kembar 5 latihan soal untuk ujian sekolah yang akan diadakan sebentar lagi. Dan keesokan harinya Itsuki menemukan Futaro yang tertidur di depan pintu masuk kembar 5. Setelah terbangun, Futaro langsung menyodorkan semua latihan soal yang telah dibuatnya semalaman. Melihat begitu banyaknya soal tersebut, membuat Itsuki yang awalnya sudah bersemangat menantikan pengajaran dari Futaro, seketika langsung hilang moodnya, dan meminta Futaro untuk pulang saja. Tapi saat Itsuki melihat lagi soal-soal dari Futaro, ternyata soal tersebut semuanya ditulis pakai tangan. Demi menghargai kerja keras Futaro, akhirnya Itsuki mau mengerjakannya. Sedangkan di ruang tamu, Miku dan Nino sedang berebutan saluran televisi. Tapi pertengkaran mereka terhenti setelah Futaro datang dan menyuruh mereka agar belajar terlebih dulu. Namun pertengkaran Miku dan Nino berlanjut saat mereka belajar. Futaro yang berusaha menengahi mereka tetap saja gagal. Nino yang jengkel pergi meninggalkan ruang tamu dan akan belajar di kamar. Futaro yang tak mau menyerah berusaha membujuk Nino agar tetap mau belajar bersama. Bukan malah membaik, justru malah memperburuk suasana. Nino yang kehabisan kesabaran serontak mengatakan bahwa Futaro itu hanyalah seorang pengajar dan jangan ikut campur urusan orang lain. Miku yang dari awal berada di pihak Futaro menyodori Nino soal-soal yang telah dibuat Futaro. Tapi Nino malah menolaknya, sehingga tak sengaja membuat lembar-lembar soal itu terjatuh. Nino yang merasa tidak butuh soal-soal itu, lalu menyobek satu lembar soal itu. Tiba-tiba dari belakang datang Itsuki, dan serontak menampar Nino. Itsuki menyuruh Nino agar segera meminta maaf ke Futaro. Nino yang tak terima menampar balik Itsuki. Lalu Itsuki memberitahu kalau soal-soal tersebut adalah tulisan tangan Futaro. Futaro menulis tangan karena dia tidak punya printer atau alat fotokopi di rumah. Ya, Mimin juga nggak punya sih. Kalau butuh ya pergi ke tukang fotokopi. Hehehe. Ya, kita tahu juga sih kalau Futaro latar belakangnya adalah dari keluarga kurang mampu. Lalu, Nino yang tahu saudari-saudarinya yang lebih membela Futaro memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dan saat ini Nino malah dibuat jengkel terhadap perlakuan Itsuki yang terus-menerus menasihati Nino, seakan-akan Itsuki adalah sosok pengganti ibu mereka. Sehingga yang bertengkar sekarang adalah Nino dan Itsuki. Keesokan harinya Futaro dikabari Miku kalau Nino dan Itsuki benar-benar meninggalkan rumah. Dan sekarang Futaro dan Miku mencari Nino dan Itsuki berada. Uniknya, di sini Miku mencari Nino dan Itsuki dengan cara menanyakan ke orang-orang, apakah kalian pernah melihat orang yang sama sepertiku? Sungguh ngakak sih di sini. Pinter juga nih anak. Dan ya, salah seorang mengatakan pernah melihatnya di tempat hotel penginapannya. Futaro dan Miku langsung menuju hotel itu dan langsung masuk tanpa permisi ke kamar Nino. Ya, di situ Nino berada. Nino heran kenapa mereka bisa masuk. Dan ya, lagi-lagi Miku memakai trik yang sama untuk mengelabui security. Mentang-mentang mirip. Dan tanpa basa-basi Nino mengusir mereka berdua. Saat Futaro pulang, ia sempat memikirkan Itsuki yang belum ketemu. Dan beranggapan Itsuki sekarang mungkin kelaparan. Dan tidur di sebuah kursi taman dengan diselimuti kardus. Ternyata, dari dalam dapur terdengar suara gadis remaja yang meminta izin Raiha untuk menambah seporsi kare lagi. Dan yap, benar, itu adalah Itsuki. Itsuki yang tak mau ambil pusing, lebih memilih tinggal di rumah Futaro.
sampai Nino mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Saat malam hari, Futaro dan Itsuki jalan-jalan keluar rumah. Dan Itsuki mengungkapkan bahwa dulu kehidupannya dan saudari-saudarinya sama seperti Futaro yang pas-pasan. Hingga ibu mereka menikah lagi dengan ayah Nakano, yang bisa dibilang adalah orang kaya. Setelah meninggalnya ibu mereka, Itsuki berusaha menjadi sosok ibu bagi saudari yang lain. Dan Futaro juga mengungkapkan alasan Futaro belajar karena ia berjanji pada gadis yang ia temuinya di Kyoto 5 tahun yang lalu bahwa Futaro suatu saat ingin menjadi seorang yang dibutuhkan orang lain. Keesokan harinya, Futaro pergi ke tepi danau dengan perasaan sedikit putus asa. Tiba-tiba datang gadis yang ditemuinya di Kyoto 5 tahun lalu. Scene berlanjut dengan Futaro yang basah kuyup. Sepertinya dia habis kecebur ke danau. Lalu bertemu Yotsuba yang sedang latihan lari di sekitar danau. Futaro yang nampaknya motivasinya telah kembali, dengan basah kuyup datang kembali ke hotel tempat Nino menginap. Nino yang merasa kasihan melihat wajahnya yang kusut memperbolehkannya masuk. Berlanjut ke episode 3. Pada episode 3 ini, kita diperlihatkan Futaro yang akhirnya bisa mengobrol bersama Nino dengan santai. Dan alasan Nino memperbolehkan Futaro masuk ke kamarnya, karena Nino merasa baru pertama kali ini melihat Futaro yang memasang wajah depresi di hadapan Nino. Lalu akhirnya Futaro bercerita kejadian saat ia bertemu lagi dengan gadis yang dulu pernah ia temui di Kyoto 5 tahun yang lalu. Gadis itu bernama Rena. Ya, baru kali ini Futaro tahu nama gadis itu, karena dulu belum sempat menanyakannya. Gadis itu mengajak Futaro menaiki perahu di danau. Rena merasa bahwa Futaro sekarang sudah bisa berubah. Futaro saat ini telah menjadi anak yang berprestasi, dan sekarang Futaro juga menjadi guru les. Tapi Futaro merasa masih belum berubah, karena dia masih belum bisa mempersatukan hubungan kembar 5. Lalu Rena pergi meninggalkan Futaro, dan dengan alasan yang kurang jelas, Rena mengatakan bahwa Rena tidak akan bertemu dengan Futaro lagi. Rena juga mengambil foto Futaro saat bersamanya di Kyoto 5 tahun lalu. Dan sebagai gantinya, Rena memberikan gulungan jimat yang sebelumnya pernah dia beli di Kyoto 5 tahun lalu. Dan mengatakan ke Futaro bahwa kalau Futaro sudah bisa menerima dirinya lagi, Futaro boleh membuka gulungan jimat itu. Dan saat Futaro hendak mengejar Rena, kaki Futaro malah tergelincir dan terjatuh ke danau. Dan seketika Rena sudah tidak ada di sana lagi. Pelajaran yang dapat diambil Futaro dari Rena adalah fakta setiap orang itu bisa berubah, tapi harus melupakan yang sudah berlalu dan menerima apa yang akan datang, alias harus berusaha melangkah maju ke depan. Nino yang mendengar cerita Futaro merasa tersentuh hingga menangis. Nino juga mengakui kalau perbuatannya ke Futaro sebelumnya itu salah. Sebagai permohonan maaf, Nino mengerjakan soal yang sebelumnya dibuat Futaro. Lalu Futaro meminta Nino agar minta maaf juga ke Itsuki. Tapi ya Nino tetap menolaknya. Begitu juga sebaliknya, Itsuki juga belum mau meminta maaf ke Nino. Keesokan harinya, Futaro datang ke hotel Nino. Nino mengatakan ke Futaro kalau Nino ingin bertemu Kintaro. Kalau teman-teman lupa, Kintaro itu sebenarnya sosok Futaro saat masih SD. Saat itu Futaro penampilannya cukup berbeda, dengan rambutnya yang diwarnai pirang. Nino mengetahui sosok tersebut dari foto masa kecil Futaro yang sempat Futaro bawa. Tapi Futaro tidak mengaku kalau orang itu adalah Futaro, dan mengatakan bahwa sosok itu adalah sepupunya yang bernama Kintaro. Lalu saat di acara wisata sekolah, Futaro sedang menyamar menjadi hantu dan sedang memakai wig berwarna pirang. Ia bertemu dengan Nino, dan Nino jatuh cinta kepada sosok yang dia kira Kintaro, yang padahal itu adalah Futaro. Kembali ke topik. Saat Nino mengatakan kalau dia ingin bertemu Kintaro, Futaro mengiyakan dan mengusahakan agar sosok Kintaro bisa datang menemui Nino di hotelnya. Keesokan harinya Futaro menyamar menjadi Kintaro dan datang ke hotel Nino.
Nino sempat senang. Namun, Nino merasa ada yang tidak beres dari Kintaro. Lalu Nino meminta Futaro untuk datang ke kafe hotel. Sesampainya Futaro di sana, Futaro disuguhi Nino segelas es kopi. Setelah meminumnya, Futaro merasa mengantuk. Dan ya, Nino memberi obat tidur ke es kopi itu. Karena Nino sudah tahu sosok Kintaro adalah Futaro itu sendiri. Lalu, tanpa sepengetahuan Futaro, Nino pergi dan sudah tidak tinggal lagi di hotel itu. Dan sekarang, konflik beralih ke Yotsuba. Futaro dan saudari-saudari kembar 5 yang lain khawatir ke Yotsuba yang terus dipaksa kakak kelasnya untuk tetap latihan lari maraton, tanpa memikirkan akan ujian yang sebentar lagi diadakan. Tapi Yotsuba tidak bisa menolak karena merasa tidak enak kepada teman-teman klubnya. Keesokan harinya, Futaro, Itsuki, dan Ichika sedang membuat rencana agar Yotsuba tidak memaksakan diri. Lalu, episode ini berakhir dengan Miku yang akhirnya menemukan Nino di hotel barunya. Dan seperti sebelum-sebelumnya, Miku menemukan Nino dengan cara menyamar menjadi Nino. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.